Tapi kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun itu cukup nggak? Iya, atau butuh periode kedua gitu? Saya pikir by proses lah kan, proses terus kan, terus menerus kan, tidak ada kata berhasil sampai 100% kan. Tapi kalau saya sih nganggapnya biasa aja lah. Oh ini biasa lah, namanya perjuangan dapat informasi yang kadang-kadang gitu. Kadang-kadang susah mau diperpanjang juga, ngapain coba kan? Iya. Yang kepentingannya. Iya. Sebenarnya itu dijamin loh kita itu. Benar gitu. Dijamin oleh undang-undang. Udah capek di ini itu yang penting dapat deh ini informasinya gitu kan. Kadang-kadang itu terjadi gitu. Belum ada yang lapor kan seperti itu iya. Kawannya. Misal kalau beda di luar negeri ya, apalagi itu petugas-petugas atau aparat-aparat negara itu dipaham bener. Seandainya dia ngambil di luar area dia, tanpa izin pun boleh. Ini kadang-kadang kita sudah di area publik, cuma masih kena marah juga. Iya. Izin dulu mas. Iya. Izin sama siapa? Nah itu yang pemahaman itu gitu loh yang mungkin karena kondisi SDM masyarakat kita yang masih. Oke, berarti berliterasi tuh. Ini tugas PWI juga nih. Ada. Ya betul. Jadi kita selalu menjadi tugas kita, banyak tugas kita sebenarnya berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap pers, media, fungsinya seperti apa kan. Jangan sampai mereka menganggap bahwa media atau pers ini sebagai yang mengganggu atau yang tidak bagus seperti itu. Saya selalu bilang jadi bahwa takut mereka sama saya bilang bahwa pers media ini sangat penting. Saya bilang sangat penting. Bagaimana mungkin tidak ada media atau pers ini? Terkait dengan COVID-19 juga kan. Kemarin misalnya orang istilah itu yang di rumah sakit itu yang para medis yang menjadi garda terdepan berkaitan dengan penanganan COVID. Termasuk juga saya pikir wartawan. Makanya dari awal kita wartawan kan diingatkan kan untuk karena mereka harus menyampaikan informasi terkait dengan COVID itu. Iya. Nggak bisa kerja dari rumah. Iya, nggak bisa kerja dari rumah, harus akurat kan. Kita harus kode etik jurnalistik. Sementara kita harus mematuhi protokol kesehatan misalnya kan. Nah, artinya rentan terjadi resiko penularan jadi positif itu sangat besar kata aku. Makanya jadi itu juga yang dilakukan PWI. Sekarang ini lagi selain kegiatan tadi bersinergi dengan stakeholder, terus kegiatan-kegiatan lain yang untuk ke dalam untuk wartawannya sendiri, untuk anggota PWI-nya? Ya, kita selalu mengadakan ini semacam untuk peningkatan kualitas ya, berkaitan dengan skill lah ya. Skill kemudian knowledge-nya kan. Apa itu pelatihan atau uji kompetensi? Tidak, semacam pelatihan. Oh, itu untuk seluruh anggota? Iya, untuk anggota. Untuk anggota misalnya pemahaman tentang bahasa. PWI kan banyak nih anggotanya, ada di kabupaten itu. Itu apa? Ya. Roadshow gitu atau apa pelatihan? Ya, kita kerjasama dengan bahasa, lembaga bahasa untuk penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Ya, betul. Karena secara teknis kadang-kadang teman-teman itu punya kelemahan berkaitan dengan penggunaan bahasa itu. Misalnya bagaimana bahasa lebih ke menyusun kalimat seperti itu kan. Kemudian menentukan angle yang sederhana aja seperti itu. Oh, itu masih dilakukan. Masih banyak yang mendasar, yang basic gitu masih banyak yang tetap kita lakukan kan. Wartawan kan muncul terus kan. Betul. Iya. Makanya saya bilang tidak mungkin kita untuk melarang orang untuk jadi wartawan. Justru orang yang berminat jadi wartawan kita bina. Jangan dibinasakan. Kalau binasa. Saya juga berpikir itu kan itu butuh biaya dan segala macam. Dari mana PWI dapat itu? Apa ada iuran anggota kah atau apa gitu? Ya, sebenarnya di PWI dari iuran anggota sebenarnya bukan iuran anggota namanya sih. Karena untuk orientasi itu harus mengeluarkan biaya misalnya. Nah, biaya-biaya itulah kita kelola untuk kembali ke peningkatan kualitas. Ada fundraising lain gitu selain itu? Itu lebih pada kerjasama, Pak. Oh, kerjasama. Misalnya mereka bisa membantu apa, silakan. Ini keahlian yang juga harus dimiliki ketua ya, kalau gitu ya harus punya networking. Iya, betul. Kalau saya ini belum ada keahlian, baru belajar aja, Pak. Luar biasa lah itu. Dapat press card utama salah satunya. Itu indikatornya apa kemarin itu? Dari sekian banyak itu salah satunya Bang Fir itu. Gitu. Sudah menduga kah atau karena Bang Atal yang ketuanya?
Saya pikir itu sampai ditanya untuk apa ya press cut Iya, one iya. ya, press cut number one ya. Press cut number one. Iya. Itu udah nggak ada lagi kan atasnya kan? Saya pikir itu bentuk penghargaan. Oke. Nah, bentuk penghargaan dari suatu proses pengabdian yang kita lakukan berkaitan dengan tugas wartawan, saya pikir. Oh gitu. Kalau ini karya Satya Lencana lah kalau PNS gitu-gitu ya. mungkin. Oh, oh. Iya. Oh. Maknanya saya pikir itu lebih untuk memotivasi kita bahwa komitmen kita ini di dunia wartawan loh. Oh ya, gitu. komitmennya, pilihan. Ya. Kita Pilihannya jadi di situ wartawan ya. dan jangan menyimpang dari wartawan. Artinya kan jangan melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik wartawan. Oh Saya iya, pikir iya. itu. Dan alhamdulillah saya pikir apapun yang sebenarnya tidak ada konsekuensinya dapat penghargaan itu. Cuma secara pribadi personal kita itu merupakan bentuk reward berkaitan dengan untuk menjaga marwah kita sebagai wartawan. Kan marwah kita sebagai wartawan ini harus dipupuk terus loh, harus dijaga terus. Iya, biar iya. kita komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab. Betul. Nah, Tapi sebagai desakan-desakan ekonomi ini yang kadang-kadang yang itu buntu, pusing jadinya. Kafir pernah buntu dah? Sebenarnya persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ini buntu. Iya, sama nggak? Kemiskinan. Bahasa lain. Tapi udah pernah merasain gitu nggak? Dilema gitu. Wah, saya menyesal nih jadi wartawan karena Oh iya ya. pernah nggak merasakan itu sebuntu-buntunya? Kenapa saya ini nggak pernah buntu ya? Nah, ini yang saya kok bisa gitu loh. Kok bisa? Apa penyebabnya ya? Jangan bilang karena bersyukur, jangan bilang. Saya pengen tahu juga yang kayak gitu. Jadi bisa Iya. ya ada dan Ada tidak lah itu ya. Perlu dijawab dah ya. Iya perlu dong. Untuk yang siapa tahu yang wartawan lain atau teman-teman lain yang ini, oh berarti rumusnya gini nih, biar nggak gusar, biar nggak dilema gitu, menyesal gitu kan. Jadi pilihan profesi ini tidak pernah menyesal saya, Pak. Pernah saya awal pertama jadi wartawan tuh gaji saya tuh 450.000 dulu kan. Tahun berapa? Baru 10.000 itu tahun berapa? Tahun 94. Nah, kurs itu dolar masih 2.500 itu. Iya betul. Artinya saya mengawali wartawan tuh ya dibilang sulit seperti itu, tapi saya tidak pernah mengatakan saya buntu kan. Iya benar. Tapi saya pikir tips yang saya Karena saya nggak pernah lihat Bang Fir itu mukanya itu ditekuk gitu selalu gitu loh. Yang jelas di luar profesi wartawan memang kita harus punya usaha seperti itu. Oh gitu. Yang tidak ada kaitannya dengan profesi wartawan sama sekali. Oh gitu. Usaha apa sih? Nah itu yang Itu saya ini jadi penasaran usaha apa kan dikejar nih jadinya. Emang usaha apa? Ada. Kalau saya sekarang pegang ini ada kerjasama punya perusahaan lah. Oh iya. Saya pikir punya kebun sawit gitu kan. Enggak sih, perusahaan jasa seperti itu. Oh gitu. Oh jadi masih itu. Kapan istirahatnya? Ketua PWI, pengusaha, wartawan ini Ada kapan pengusaha istirahat? bahasanya. Iya. Itu cuma untuk usaha aja, Bang. Iya usaha. betul. Tapi Bukan kan pengusaha. waktunya kan harus dibagi kan. Jadi punya usaha. Namanya itu, usaha itu kan harus concern Iya. supaya ini gitu loh. Ini tidurnya kapan gitu? kan itulah ilmu manajemen itu perlu kan, manajerial kan. MSc-nya manajerial emang. MSc-nya manajemen emang. Ini kebijakan publik. Nah, kebijakan publik. Oh, jadi gitu. Ada usaha. yang lesbi, yang di luar. Ini teman-teman harus punya usaha di luar itu. Iya, yang sama sekali di luar kerjaan kita. Wartawan ini kan kerjanya sangat resiko kan. Betul, Resiko ya. dalam kaitan, tapi kita yakin bahwa rezeki kan memang ada yang ngatur. Betul, ya. Cuma kan rezeki juga harus dijemput. Iya betul. Jadi ketika saya pergi dari Seribu dulu Oh iya tuh, kenapa tuh? Ini kan sudah besar, udah established, sudah nyaman. Kok lompat gitu? Apa ya yang menjadi saya waktu pulang dari Batam loh, bikin Tribun Batam dulu waktu pulang itu sama Mas Hadi dulu. Saya bikin di- tribun. Iya di Batam Di ya. Batam. Pulang
saya pindah deh tuh kan. Jadi manajemen juga kaget, kenapa katanya. Pengen ini aja, pengen. Tapi bukan kecewa, bukan. Enggak ada. Pengen tantangan baru Iya, gitu. tantangan baru. Tantangan baru. Loh, ini kan udah enak ini. Ya dari perspektif mana yang enak? Luar biasa. Iya kan? Iya, Udah established, sudah nyaman. Bener, dari establish mana? Dari apa perspektif mana yang bisa gitu. dikatakan enak? Saya pikir, dan saya pikir orang banyak mengkhawatirkan gimana ini. Ya tenang aja lah, kan yang tempat kita berpegang kan ada ini kan. Iya. Jadi siapapun yang menggaji kita sebenarnya kita itu datangnya dari yang di atas sebenarnya gitu. Biasa ini. Saya pikir. Mulai ilmu jurnalistik, manajemen, rasa bersyukur. Ini manfaatnya nih. Ini manfaatnya. Ini luar biasa. Lama nggak ketemu, jadi kan banyak makanya ini yang ngobrol. kaitan dengan memang harus ada usaha yang sama sekali yang menjadi bemper kita sebenarnya sih. Oke. Jadi makin banyak peluang-peluang rezeki kan makin bagus kan. Iya. Ayu sekarang di mana? Ada di rumah sekarang. Enggak ya. Setelah dari dulu kan KPU, saya masih wawancara dulu, masih sering wawancara. Sekarang masih jadi dosen. Masih jadi dosen. Itu jalur politik lain nggak ada? Nggak ada lompat. Biasanya dari KPU mau ke KPU pusat gitu-gitu. Enggak. Kemarin DKPP kan. Ya DKPP. Selesai kan. Bang Fir nggak mau lompat ke sana gitu? Saya pikir belum. Kalau sekarang Panwas gitu. Bawaslu ya, Bawaslu. Sekarang fokus di PWI sayang. Bagaimana membenahi. PWI kan cuma 3 tahun, 4 ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun. Emang mau 2 periode. Sekarang membenahi dulu, membenahi tentang profesi wartawan, membangun perform wartawan, biar wartawan tuh makin bermartabat. Ya, oke. Saya sepakat itu. Tapi kira-kira dalam jangka waktu 5 tahun itu cukup nggak? Iya, atau butuh periode kedua gitu? Saya pikir by proses lah kan, proses terus menerus kan, tidak ada kata berhasil sampai 100% kan. Ya kan ada indikator gitu. Saya punya target jangka pendeknya di sini gitu. Makanya saya selalu bilang gini, Bos. Memang kita nih berpikirnya mungkin untuk suatu proses itu tidak ideal, tapi bisa lancar aja alhamdulillah. Saya belajar filosofi juga hari ini bersama Ketua PWI Sumsel, luar biasa. Oh gitu. Iya, mungkin yang kita kerjakan belum ideal, belum memenuhi ekspektasi orang banyak, belum. Ya. Tapi paling tidak kita bisa memenuhi standar apa yang menjadi kemampuan kita. Saya pikir itu, Bos. Iya, selain itu. Saya paham itu. Jadi ini terakhir nih. Untuk teman-teman nih, untuk kami yang masih junior ini, kira-kira apa pesannya itu supaya selain buntu tadi, selain harus buntu, punya cadangan selain cadangan itu untuk kami mawas diri, kami harus tetap belajar, kami harus tetap kayak gantungan baju harus ada PR selain mengerjakan rutinitas menampilkan karya-karya jurnalistik. Itu apa pesannya? Saya pikir apa yang menjadi, kalau saya sih tetap rendah hati kan gitu kan. Ya. Jangan sombong lah maksudnya kan. Rajin menabung. Ya benar, rendah hati. Itu pedoman yang pertama yang harus kita pegang. Saya pikir sama pertanyaan tadi kan, gimana proses pemilihan suatu organisasi itu begitu kencangnya, dinamikanya begitu luar biasa. Setelah itu kan kita ya udahlah, kan yang jadi ketua juga kita kan. Iya. Benar. Ya selesai kan artinya kan. Nah, berkaitan dengan apa yang menjadi tugas kita, karena saya lihat banyak sekali teman-teman profesi wartawan ini pada akhirnya tidak tahu kemana ujungnya kan, finalnya ujungnya kan. Tapi saya pikir apa yang bisa kita perbuat saat kita menjalani profesi itu memang harus betul-betul kita lakukan yang benar, on the track seperti itu. Jadi jangan sampai kita misalnya terkontaminasi. Saya selalu bilang waktu kerja di perusahaan media yang sebelumnya walaupun di media itu ada pentingan dalam tanda kutip, saya bilang selalu itu, tapi kita secara personal harus tetap menjaga
kredibilitas kita. Gitu. Kredibilitas itu Kenapa nggak disebut sih medianya? Nggak apa-apa, di sini sebut aja. tidak kredibilitas di media manapun. Kredibilitas itu tidak bisa dibeli, saya Betul. pikir. Jadi untuk menjaga itu kan tergantung dari hati kita kan. Kalau hati kita gampang untuk ditukar-tukar kan gampang, dibolak-balik hatinya kan. Tapi untuk menjaga itu tergantung dari komitmen kita itu sendiri. Yakin bahwa itu mungkin tantangannya banyak, mungkin persoalannya banyak yang kita hadapi ya. Tapi komitmen itu satu yang menjadi arus utama yang harus kita lakukan, seperti itu. Jadi itu pesan, ada lagi pesannya? Saya pikir kayak udah tua nih kan. Lah ini enggak. Kan secara usia, secara pengalaman juga. Usia masih muda kan sekarang saya. Enggak. Memang penampakan ya maksud. Tapi kalau usia belum 50 tapi kan? Belum. Belum ya. 49. 49. Iya, 49. Iya. 49. Ini ya. Januari 50 nanti. Luar biasa, lebih ya ini tadi kelebihan wartawan ya, kelihatan muda terus gitu ya. Punya ini jangan dilihat nilainya. Kami mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Kami tidak bisa memberikan lebih. Saya ini nggak bawa oleh-oleh nih. Ini bukan gratifikasi karena di bawah 500.000. Nih Bang, siap. Mohon diterima. Ya. Mohon diterima. Saya suka Kompas TV. Terima kasih. Oke, Bang Firdaus Komar, Ketua PWI Sumatera Selatan. Terima kasih. Sama-sama atas undangannya. Semoga sukses selalu Kompas TV-nya. Terima kasih.